Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Ibu akan menerangkan tentang jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Pendahuluannya. Teorema ya, jika suku banyak Px berderajat n, maka persamaan polinomial Px memiliki maksimum n buah akar atau n penyelesaian. Seperti pada persamaan kuadrat, pada suku banyak berderajat n juga terdapat permasalahan tentang jumlah atau selisih dan hasil akar-akar persamaannya ya. Yang pertama yaitu persamaan suku banyak berderajat 2. Sebenarnya ini materi ini sudah dibahas di SMP ya. Ibu mengulangi sedikit ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka diperoleh bentuk persamaan ya. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan A X kurangi X1 X kalikan X dikurangi X2. Nah, sekarang kedua ruas kita bagi dengan A ya. Kita bagi dengan A, maka akan diperoleh X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A. Di sini A-nya hilang ya, kami bagi A. Nah, kita uraikan, maka diperoleh X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2. Sehingga jumlah akar-akarnya ya. Jadi ini yang X1 ditambah X2 sama dengan, karena di sini negatif, maka ini adalah negatif B per A. Sedangkan yang berikutnya, hasil kali akar-akar. Ya. X1 dikalikan X2 sama dengan, ini, sama dengan ini. Berarti sama dengan C per A. Kita lanjutkan, persamaan suku banyak berderajat 3. Ya. Ini sama ya, tadi akar-akarnya itu X1, X2, dan X3. Maka diperolehlah AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D sama dengan A. Ya, X1 dikurangi X dikurangi X1, X dikurangi X2, dan X dikurangi X3. Dibagi A semuanya, maka diperoleh X pangkat 3 ditambah B per X kuadrat ditambah C per AX ditambah D per A. Nah, kita uraikan ini yang pangkat 3-nya ya. Diperolehlah ini ya. Jadi di sini kita cari kesamaannya. Yang ini Ibu kasih warna ya, berbeda-beda ini untuk mempermudah. X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan B per A. Min B ya, karena di sini negatif, di sini positif. Berarti ini ya, negatif B per A. Sedangkan yang ini, X1 kali X2, X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan C per A. Ini sama-sama positifnya. Nah, yang ini negatif. X1 kali X2 ditambah X3 dengan negatif D per A. Nah, dari sini terlihat negatif, positif, negatif. Ya. Sekarang bagaimana dengan yang berderajat 4? Ya, sama caranya ya. Nah, ini gitu. Setelah itu kita bagi dengan A semua, kita uraikan, maka diperoleh X1 ditambah X2, ini 1 aja, ya. Jawab sama dengan min B per A, negatif. Berarti yang berikutnya positif. Ya. 2, ini perkalian 2 akar, X1, X2, X1, X3, dan seterusnya ini C per A. Yang berikutnya pasti negatif, berarti perkalian 3. Kombinasi 3 akar ini ya. Diperoleh negatif D per A. Nah, sekarang perkalian dari ketiga akarnya berarti sama dengan positif E per A ya. Jadi sini kelihatan berurutan B, C, D, E ya. Bisa difahami ya?
Nah, sekarang dari 3 tadi cara menyelesaikannya ini, berarti kita bisa mencari dengan cara yang sama untuk suku banyak berderajat lebih dari 4. Nah, sekarang contoh soal ya. Ini diketahui X2 dikurangi 2 dan E kurang 1 adalah faktor dari suku banyak ini. Ya, jika X1, X2 dan X3 adalah akar-akar suku banyak, maka nilai dari hasil-hasil akarnya adalah, nah yang perlu diingat di sini adalah jika ini merupakan akar, maka dia akan habis dibagi atau mempunyai sisa 0 ya. Jadi kalau kita substitusikan di sini, ini kita misalkan ya, suku banyaknya adalah PX ini, kita substitusikan, ini X dikurangi 2, berarti akarnya X sama dengan 2. Nah, ini harus hasilnya sama dengan 0. Ya, baru lagi sekarang, ini setelah diuraikan, jadi 4M ditambah N sama dengan 18. Sekarang kita masukkan atau substitusikan dengan X-nya sama dengan 1. Nah, ya. Nih, diperolehlah M ditambah N sama dengan 12. Nah, ingat di sini, untuk menyelesaikan hasil kali akar-akar, kita memerlukan rumus yaitu D per A. D di sini adalah N, berarti kita perlu mencari N. Untuk bisa mencari N, maka kita hilangkan atau eliminasikan, yaitu yang variabel M. Berarti kita samakan M-nya di sini. Ya, kita kalikan dengan 4 semuanya. 4M ditambah 4N sama dengan 48. Kita eliminasi. Ya, diperolehlah negatif 3N sama dengan negatif 30. Berarti N-nya sama dengan 10. Nah, setelah ketemu ini, maka hasil kali akar-akarnya adalah X1 dikali X2 dikali X3 sama dengan min D per A. D-nya di situ adalah N, min N per 1, yaitu min 10 per 1 sama dengan min 10. Bisa difahami? Ya, kita lanjut. Contoh soal persamaan X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 4X kurangi 5. Jika X1, X2, dan X3 adalah akar-akar suku banyak tersebut, maka tentukannya ini ya A, B, dan C. Ya, ini jawabnya. Ini ya. Kita tulis dulu, X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Maka di sini berarti A-nya, ini kalau misalkan koefisiennya berurutan harus diurutkan dulu ya. Jadi sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 3, C-nya 4, dan D-nya negatif 5. Nah, sekarang yang A. Yang A di sini X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan min B per A. Ya, di sini terlihat B-nya negatif 3, jadi negatif 3 per 1 sama dengan 3. Nah, sekarang yang B. Yang B di sini itu dua suku ya, X1, X2, X1, X3, X2, X3 adalah rumusnya C per A. Nah, C-nya berapa? 4. A-nya berapa? 1. Jadi, sama dengan 4. Nah, sekarang yang C. Yang C ini tidak ada rumusnya. Maka kita menggunakan rumus yang ada. Ingat, X1 ya, X1 ditambah X2 ditambah X3 kuadrat. Nah, ini diperoleh begini. Nah, jadi terlihat bahwa yang dicari adalah yang X1 kuadrat yang ini ya. Nah, maka di sini yang ada duanya ini pindahkan ruas. Jadi hasilnya menjadi negatif ya. Maka diperolehlah ya
X1 ditambah X2 ditambah X3 kuadrat dikurangi 2 X1 X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2. Nah, kita sudah cari di atasnya. Ini hasilnya sama dengan 3. 3 pangkat 2 dikurangi 2 kali 4. Jadi hasilnya sama dengan 1. Terima kasih, selamat belajar dan berlatih. Semoga tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.